Welcome to the Baseface Network. Oke, jadi di sini saya akan mempresentasikan materi yaitu tentang konsep harta dalam Islam. Sebelum ke pembahasan, saya akan menjelaskan apa itu harta. Harta merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia yang mempengaruhi berbagai bidang kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, dan spiritual. Dalam pandangan Islam, harta bukan hanya sekedar alat untuk memenuhi kebutuhan duniawi, tetapi juga memiliki dimensi religius yang mendalam. Islam memberikan pedoman yang jelas mengenai pengelolaan dan pemanfaatan harta agar dapat mencapai kesejahteraan yang seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat. Langsung saja ke pembahasan. Yang pertama itu adalah harta dalam perspektif ekonomi Islam. Pengertian harta. Harta dalam perspektif Islam memiliki arti yang luas dan mencakup segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dimanfaatkan oleh manusia. Dalam terminologi syariah, harta diartikan sebagai segala sesuatu yang berharga dan bernilai yang diakui oleh syariat untuk dapat dipergunakan dan dikelola oleh manusia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam agama. Adapun peran harta dalam ekonomi Islam. Dalam ekonomi Islam, harta dianggap sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus dikelola dengan bijak dan digunakan untuk tujuan yang bermanfaat bagi individu dan masyarakat. Pengelolaan harta harus berdasarkan prinsip keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab. Yang terakhir yaitu prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam pengelolaan harta. Ekonomi Islam memiliki beberapa prinsip dasar dalam pengelolaan harta, antara lain yaitu kepemilikan harta. Manusia hanya sebagai pemegang amanah dan pengelola harta yang sesungguhnya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, keadilan. Setiap transaksi dan pengelolaan harta harus adil, tidak boleh ada yang dirugikan. Dan yang ketiga, keseimbangan. Penggunaan harta harus seimbang antara kebutuhan pribadi dan kepentingan sosial. Yang keempat, larangan riba. Islam melarang praktik riba atau bunga yang dianggap merugikan dan tidak adil. Oke, yang kedua yaitu ada jenis-jenis harta. Yang pertama, harta milik individu. Harta milik individu adalah harta yang dimiliki secara pribadi oleh seseorang dan dapat dimanfaatkan secara bebas selama tidak melanggar ketentuan syariah. Contohnya adalah uang, rumah, tanah, dan barang-barang berharga lainnya. Yang kedua, harta milik bersama. Harta milik bersama adalah harta yang dimiliki secara kolektif oleh sekelompok orang atau institusi. Contohnya saham dalam perusahaan, aset-aset koperasi, dan harta warisan yang belum dibagi. Yang ketiga yaitu harta milik umum. Harta milik umum adalah harta yang dimiliki oleh seluruh masyarakat dan dikelola oleh negara atau institusi untuk kepentingan publik. Contohnya adalah jalan raya, fasilitas umum, sumber daya alam, dan pelayanan publik. Yang keempat yaitu ada harta wakaf. Harta wakaf adalah harta yang diwakafkan oleh pemiliknya untuk tujuan keagamaan atau sosial. Harta ini tidak boleh diperjualbelikan dan harus digunakan sesuai dengan niat wakaf. Contohnya adalah tanah wakaf untuk masjid, sekolah, atau rumah sakit. Yang kelima yaitu ada harta zakat. Harta zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang memenuhi syarat tertentu dan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin, orang yang berhutang, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu ada kepemilikan harta dalam Islam. Adapun beberapa prinsip utama tentang kepemilikan harta dalam Islam.
Yang pertama yaitu kepemilikan mutlak milik Allah. Dalam Islam, semua harta pada dasarnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanya diberi amanah untuk mengelola dan memanfaatkan harta tersebut sesuai dengan petunjuknya. Al-Quran menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemilik segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Di dalam surat Quran surat Al-Baqarah ayat 284. Yang kedua, harta sebagai amanah. Manusia dianggap sebagai khalifah atau wakil Allah di bumi yang bertanggung jawab mengelola harta dengan cara yang baik dan benar. Harta yang dimiliki harus digunakan untuk kepentingan yang baik, membantu orang lain, dan menjaga keseimbangan sosial. Yang ketiga yaitu ada hak milik individu. Islam mengakui hak milik individu atas harta benda. Setiap orang berhak memiliki, mengelola dan memanfaatkan harta yang diperolehnya secara halal. Namun hak ini dibatasi oleh kewajiban-kewajiban tertentu seperti zakat, infak, dan sedekah yang bertujuan untuk membersihkan harta dan membantu masyarakat dan yang membutuhkan. Dan yang keempat yaitu larangan terhadap riba dan gharar. Islam melarang praktik riba yaitu bunga yang berlebihan dan gharar ketidakpastian dalam transaksi karena dianggap merugikan dan tidak adil. Transaksi dan keuangan harus dilakukan secara adil dan transparan tanpa eksploitasi salah satu pihak. Yang kelima yaitu ada distribusi kekayaan yang adil. Islam mendorong distribusi kekayaan yang adil di antara anggota masyarakat. Hal ini diwujudkan melalui sistem zakat, sedekah, dan warisan yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Dengan mengikuti prinsip-prinsip ini, kepemilikan harta dalam Islam diharapkan dapat menciptakan kesejahteraan dan keadilan sosial, serta mendekatkan pemilik harta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui penggunaan harta yang sesuai dengan syariat. Yang pertama, konsep kepemilikan dalam Islam. Islam memandang kepemilikan harta sebagai hak yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia sebagai amanah. Kepemilikan ini tidak bersifat absolut, melainkan terbatas pada penggunaan yang sesuai dengan syariah. Yang kedua, hak dan kewajiban pemilik harta. Pemilik harta dalam Islam memiliki hak untuk memanfaatkan dan mengelola harta tersebut, tetapi juga memiliki kewajiban untuk yang pertama mengeluarkan zakat. Sebagian dari harta yang dimiliki harus dikeluarkan sebagai zakat untuk membantu mereka yang membutuhkan. Yang kedua yaitu tidak berbuat israf atau berlebih-lebihan. Penggunaan harta harus efisien dan tidak boros. Yang ketiga yaitu berinfak dan bersedekah. Disarankan untuk menyisihkan sebagian harta untuk infak dan sedekah guna membantu sesama. Yang ketiga yaitu pembagian harta waris. Islam memiliki aturan yang jelas mengenai pembagian harta waris yang bertujuan untuk memastikan keadilan dan kesejahteraan bagi semua ahli waris. Hukum waris dalam Islam diatur dalam Al-Quran dan hadis serta dijelaskan lebih lanjut oleh para ulama. Prinsip dasar dalam pembagian waris adalah setiap ahli waris mendapatkan bagian yang sesuai dengan posisinya dan tidak ada yang dirugikan. Yang keempat yaitu penyalahgunaan harta. Islam melarang segala bentuk penyalahgunaan harta yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Penyalahgunaan harta seperti penipuan, korupsi, dan perjudian sangat dilarang dan dianggap sebagai dosa besar. Yang keempat yaitu fungsi harta. Harta tidak saja berkedudukan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi harta juga berfungsi untuk kehidupan ini. Antara fungsi harta tersebut adalah yang pertama, harta merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia hanyalah pemegang amanah karena memang tidak mewujudkan harta dari tiada. Yang kedua, harta berfungsi sebagai perhiasan hidup yang memungkinkan manusia boleh menikmatinya dengan baik dan tidak berlebih-lebihan. Manusia memiliki kecenderungan yang kuat untuk memiliki, menguasai, dan menikmati harta. Harta sebagai ujian keimanan. Hal ini terutama menyangkut tentang cara mendapatkan dan memanfaatkannya, apakah sesuai dengan ajaran Islam atau tidak.
Yang keempat yaitu harta sebagai bekal ibadah, yakni untuk melaksanakan perintahnya dan melaksanakan muamalah di antara sesama manusia melalui kegiatan zakat, infak, dan sedekah.